Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, yaitu oleh dosen pengampuh mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, Ibu Dr. Ernawati SE MSI. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nur Aida Zahra dengan NIM B1C124096 dari kelas C. Baik, jadi pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya kemudian akan mempresentasikan materi terkait pertumbuhan inklusif yang kemudian akan saya hubungkan dengan data-data ekonomi terkait dengan hal ini sendiri pada salah satu provinsi atau kota yang ada di Indonesia. Baik, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Jadi di sini terdapat kemudian sub-sub atau pokok-pokok materi yang kemudian akan saya sampaikan selama berjalannya presentasi. Di mana yang pertama itu ada tentang apa yang dimaksud dengan pertumbuhan inklusif itu sendiri. Yang kedua, nantinya akan ada data-data pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan pada salah satu provinsi yang kemudian akan saya paparkan. Yang ketiga itu akan ada kemudian gambar grafik terkait data sebelumnya. Selanjutnya kita akan menentukan apakah data yang tadi itu inklusif atau tidak. Terus apa alasannya? Selanjutnya ada program-program apa saja yang kemudian pihak berwajib itu dapat lakukan guna mendorong pertumbuhan inklusif. Yang terakhir, ada materi terkait apa yang dimaksud dengan dana desa atau alokasi dana desa. Dan terkait materi-materi atau sumber kemudian dari materi yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini tuh kurang lebihnya itu datanya berasal dari Badan Statistik Nasional ya, yang ada di website. Jadi kalian sudah di sini ya, di https://wps.go.id. Jadi sekarang kita lanjut saja ke materi yang pertama. Jadi kita mulai dengan mengetahui dulu apa itu pertumbuhan inklusif. Kalau dari segi bahasanya ya, kita tahu kalau pertumbuhan itu berarti sesuatu yang meningkat, dan kalau inklusif itu berarti kalau dari bahasa Inggris kan include atau mengikutsertakan. Berarti kalau secara bahasa Indonesia itu inklusif, yaitu kayak melibatkan kemudian mengikutsertakan setiap pihak atau kelompok itu secara menyeluruh uh, tanpa dikurangi salah satunya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau kita mau artikan apa itu pertumbuhan inklusif, maka pertumbuhan inklusif adalah konsep yang merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang itu tidak hanya fokus pada peningkatan angka-angka ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut itu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di sebuah negara itu kan, yang mana tujuannya itu adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih besar dari sebelumnya. Jadi kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya terkait datanya. Jadi di sini itu udah ada kemudian grafik atau saya di sini gunakan diagram batang ya terkait data pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan juga ketimpangan pendapatannya. Di sini saya mengambil data pada Kota DKI Jakarta. Jadi saya itu pilihnya tahun dalam kurung 10 tahun ya, dari tahun 1989 hingga tahun 1998. Jadi ya dapat kita lihat pada diagram ini. Jadi udah ada tandanya, keterangannya di bawah. Jadi pada tahun 1989 hingga 1998 ya. Jadi datanya ini berurut ya, dari yang pertama itu berarti pertumbuhan ekonomi, yang kedua kemudian itu tingkat kemiskinan, dilanjutkan dengan tingkat pengangguran. Kita bisa lihat pada tahun 1989 pertumbuhan ekonomi itu berada pada kisaran 7,1%, kemudian meningkat menjadi 8,47%, dan kemudian menurun lagi, dan kemudian tingkat penganggurannya itu 6,5%. Jadi
Kita urut aja dari per aspek ya. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi dari tahun 1989 yang pertama itu dengan kisaran angka 7,1%, kemudian turun menjadi 6,2% ya pada tahun 1900 ini ya 90 menjadi 6,8%, kemudian lanjutkan lagi menurun lagi menjadi 6,5%, terus menurun lagi pada tahun selanjutnya ya 92 itu 6,2%. Jadi menurun lagi pada tahun 93, tapi kemudian naik sedikit pada tahun 94, kemudian naik lagi pada tahun 95 7%, kemudian dia naik lagi sedikit menjadi 7,2% pada tahun 96, kemudian turun secara kemudian drastis ya pada tahun 97 menjadi 4,5%, dan menjadi sangat turun secara sangat-sangat drastis pada tahun 1998 menjadi minus 13%. Jadi di mana yang kita ketahui ya bahwasanya memang eh, pertumbuhan ekonomi ini terlebih lagi pada 1998 ya, yang dimulai dari 1997, kita bisa mengetahui bahwa kondisi ekonomi di situ memang itu mengalami yang namanya krisis ekonomi ya, atau krisis moneter. Sebelum kita menyimpulkan ya, kita lanjut dulu terkait dengan data tingkat kemiskinannya yang dimulai pada tahun 1989 itu berada dalam kisaran angka 8,47% di sini. Kemudian dia menjadi menurun, kemudian dia menurun jadi 7,30% pada tahun 90, kemudian pada tahun selanjutnya menjadi 6,35%, menurun lagi ya. Terus di tahun 92 dia menurun lagi. Oh iya, dia masih sama 6,35% ya. Terus tahun selanjutnya dia naik sedikit menjadi 6,60%. Kemudian di tahun 94 dia menjadi naik 9,10%. Ini tingkat kemiskinan ya. Terus tahun selanjutnya lagi itu pada tahun 95 menjadi 9,41%. Jadi makin lama makin naik ya tiap tahunnya. Kemudian tahun selanjutnya menjadi 10,94% dengan angka 11 ya. Pada tahun 97 kemudian menjadi 12,32%, dan yang terakhir menjadi 15,01%. Jadi agak ini ya, kenaikan tingkat kemiskinannya pada kisaran tahun ini, 10 tahun ini, bisa kita melihat bahwa terjadi yang namanya peningkatan tingkat kemiskinan, dan kita bisa melihat dari data yang sebelumnya bahwa saya pertumbuhan ekonomi itu kian hari kian pula ini ya, apa namanya ini, yaitu kemudian kian menurun. Jadi tentu saja tingkat kemiskinan kita akan berpengaruh ya. Oke, sebelum kita lanjut dulu lagi di data terkait tingkat penganggurannya yang dimulai pada tahun 1999 itu ada pada kisaran 6,5%, lanjutkan pada kisaran 6,2% menurun ya. Lalu tahun selanjutnya lagi menjadi 5,8%, 5,5%, 5,3%, 5,1%. Jadi menurun ya. Lalu dilanjut lagi menjadi 4,9%, 4,7%, 4,5%, dan yang terakhir itu 5,0%. Jadi dengan tingkat penganggurannya yang pertama itu 6,5, tapi ya lambat laun itu mulai menurun, menurun. Kalau menurun berarti ya yang pengangguran sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu berarti kian tahun ya udah bisa mendapatkan pekerjaan dan tidak menjadi pengangguran lagi. Tapi kita bisa mengetahui bahwa pengangguran pula itu mempunyai beberapa jenis ya. Jadi tidak semua pengangguran itu sama. Ada yang kemudian pengangguran sangat-sangat pengangguran yang sangat tidak ada sama sekali pekerjaan yang dilakukan. Tentu ada pengangguran dengan spesifikasi dia itu hanya mengerjakan pekerjaan samping, bukan pekerjaan pokok. So kita jadi dari ketiga data tadi itu di sini kemudian kita bisa menyimpulkan terkait ketimpangan pendapatannya. Jadi di sini diagramnya mengatakan ketimpangan pendapatannya itu dari tahun 1959 hingga 1998 itu ya naik dari angka 32% hingga angka 41%. Kita bisa mengetahui ya pada tahun pada tahun 1989 bahwasanya tahun 1989 hingga 1996 itu Indonesia itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang lumayan signifikan ya, yang tadi kita lihat, yang puncaknya yang dimana puncaknya itu terjadi pada tahun 1995 dengan beberapa faktor yang mendukung seperti peningkatan investasi asing dan domestik, kemudian
ada juga penanaman modal asing. Dan dilanjutkan pada tahun 1997 hingga 98, ya kondisi ekonomi Indonesia itu mendekati namanya krisis, di mana itu menjadi tantangan ya, 2 tahun itu menjadi tantangan tersendiri bagi negara kita. Namun menjelang akhir periode tersebut, Indonesia kan mulai menghadapi kan pada tahun ini ya 97 ekonomi Indonesia itu mulai melambat akibat krisis moneter yang dipicu oleh berbagai faktor ya seperti perubahan sistem nilai tukar dan tingginya utang luar negeri. Pada kuartal ketiga tahun 97, ekonomi masih positif sebesar 3,4%, tetapi pada kuartal terakhir angka ini menurun menjadi 0% sehingga tahun 98 itu mencatatkan penurunan tajam dengan pertumbuhan ekonomi mencapai nilai minus hingga nilai minus. So, yang tadi itu hmm, merupakan juga apa ya, berita dari maksudnya info terkait ini ya negara Indonesia. Tapi karena di sini saya ambilnya DKI Jakarta yang merupakan ibu kota, jadi hal ini kemudian bisa ya kemudian hampir sama karena saya mengambilnya ibu kotanya ya. Lagi pula pada tahun itu ibu kota kita belum berganti. So, jadi pada data ini kita bisa melihat bersama-sama bahwasanya diagramnya menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang didapatkan dari ketiga data tersebut tadi itu, maka DKI Jakarta mendapatkan ketimpangan pendapatan yang kemudian kian tahun kian naik hingga angka 41%. Baik, untuk lebih jelasnya kita lanjut lagi ke slide berikutnya. So, jadi kesimpulan dari data sebelumnya itu bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Jakarta dari tahun 1989 hingga 1998 itu menunjukkan beberapa indikasi bahwa pertumbuhan tersebut itu belum sepenuhnya inklusif. Dengan beberapa pertimbangan aspek. Yang pertama itu pada aspek pertumbuhan ekonomi mengatakan di mana Jakarta itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil hingga tahun 1997, tetapi mengalami kontraksi yang signifikan pada tahun 1998 akibat krisis finansial Asia. Kemudian pada asinan, tingkat kemiskinan Jakarta relatif stabil hingga tahun 97, namun juga mengalami peningkatan pada tahun 98 yang menunjukkan bahwa krisis ekonomi itu berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Pada aspek yang ketiga yakni tingkat pengangguran, hal ini menyatakan bahwa tingkat pengangguran Jakarta itu meningkat secara signifikan pada tahun 97 dan 98. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak cukup kuat untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai selama periode krisis. Dan aspek yang terakhir yang terkait timbangan pendapatan. Jadi berdasarkan indeks gini, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan itu yang di Jakarta itu DKI Jakarta cenderung meningkat selama periode tersebut. Yang berarti bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tadi itu tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Baik, setelah kesimpulan ini, kita lanjut lagi ke materi slide berikutnya, yang ini terkait dengan apa saja peran pihak ya terkait ya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian inklusif. Nah, jadi di sini saya itu memilih yang pertama itu terkait peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, yang mana ini tuh berisi terkait dengan eh, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk semua lapisan masyarakat agar mereka kemudian dapat berpartisipasi dalam ekonomi yang berkembang. Yang kedua itu terkait penciptaan lapangan kerja, yang mana dengan penciptaan lapangan kerja ini maka di dalamnya itu kita dapat mendorong investasi, mengembangkan sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi kelompok rentan ya. Melihat bahwasanya data pengangguran terbuka itu juga kemudian uh, memprihatinkan ya. Terus poin yang ketiga itu yakni ada peningkatan infrastruktur, di mana di dalamnya itu terkait membangun kemudian infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi bagaimana pihak-pihak terkait itu menyediakan fasilitas kemudian yang itu bisa berpengaruh bagi kualitas hidup masyarakat. Di mana kita tahu bahwa sudah banyak berseliweran berita-berita kemudian yang memberikan itu bahwasanya terkait dana untuk sebuah atau salah satu proyek pembangunan infrastruktur itu dananya itu lumayan. Jadi kita usahakan itu dari poin ini tuh diharapkan bisa untuk lebih ditingkatkan untuk mewujudkan pertumbuhan inklusif itu sendiri. Kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya terkait dengan tadi ya apa yang dimaksud dengan dana desa
dan alokasi dana desa. Jadi dua ini ternyata itu suatu hal yang berbeda. Jadi yang pertama itu terkait dana desa. Dana desa di sini adalah dana yang kemudian dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ya untuk desa-desa yang ada di Indonesia. Yang mana tujuan utamanya ini adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan masih banyak lagi bagi kepentingan yang ada di desa itu. Nah, yang terkait alokasi dana desa, maka ia adalah dana yang juga digunakan untuk pembangunan desa, tapi sumbernya dia berbeda. Dia sumbernya itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau biasa disebut dengan APBD, baik dari provinsi maupun kabupaten atau kota, yang mana ADD ini biasa digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mendukung penyelenggaraan administrasi desa. Eh, so sesuai dengan eh, tema kita, jadi bagaimana agar pertumbuhan pun juga inklusif pada aspek dana desa ini atau alokasi dana desa ini, maka hal tersebut bisa dicapai melalui eh, penggunaan dana desa ya, dengan alokasinya itu dengan cara eh, dana tersebut itu harus diarahkan di kegiatan yang kemudian tidak hanya mendorong pembangunan fisik, tapi juga berhal yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh. Seperti misalnya itu termasuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Jadi secara sederhananya kayak gitu ya. Agar pula pada dana desa dan alokasi dana desa ini juga eh, terwujud yang namanya pertumbuhan inklusif. Baik, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yakni jadi ini juga menjadi ya materi terakhir kita. Ini masih bersangkutan ya dengan masih bersambung dengan materi yang sebelumnya. Tapi ini kayak di sini saya memilih dua poin ya terkait bagaimana eh tadi ya, bagaimana caranya kemudian dana desa itu kita bisa gunakan dengan efisien ya untuk mewujudkan pertumbuhan inklusif. Poin yang pertama di sini ada terkait pembangunan infrastruktur inklusif seperti kemudian membangun jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Sehingga hal ini tuh mencakup pembuatan jalur khusus dan fasilitas kesehatan yang ramah bagi semua golongan. Nah, yang poin kedua ini saya mengambil yang terkait pengembangan usaha mikro kecil dan menengah ya atau UMKM, di mana dengan cara mengalokasikan dana untuk pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM, maka mereka dapat meningkatkan kapasitas manajerial dan akses ke pasar mereka. Jadi mereka itu tidak tidak terbelakang seperti itu. Yang mana program seperti ekosistem keuangan inklusif itu nanti itu dapat membantu pelaku usaha mendapatkan pembiayaan dan dukungan finansial. Karena kita sudah berada di penghujung presentasi, maka kita langsung lanjut lagi saja ke slide kesimpulan ya. Jadi karena kita sudah berada di penghujung presentasi, maka langsung saja kita ke pada bagian kesimpulannya. So, terkait materi presentasi kali ini, maka secara keseluruhan pada periode 1989 hingga 98 itu menunjukkan perjalanan ekonomi Jakarta yang sangat dinamis. Meski mengalami masa kejayaan dengan pertumbuhan yang stabil dan tinggi di awal periode, Jakarta harus menghadapi dampak serius dari krisis moneter yang mengubah tatanan ekonomi secara drastis. Data dari Badan Pusat Statistik pula dan laporan Bank Dunia itu menunjukkan bahwa meski ada kemajuan signifikan dalam investasi dan ekspor, tapi faktor eksternal dan internal tertentu itu tetap berkontribusi ya terhadap kerentanan ekonomi akhirnya mengarah pada krisis. Jadi jadi cukup sekian presentasi pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya apabila ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula kesalahan maka itu datangnya dari diri saya sendiri. Baik, akhirul kalam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.